Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Syah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Digital Library. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mereview materi terkait Digital Library, yaitu Development Framework atau kerangka pengembangan. Pada materi kali ini yaitu Development Framework, itu ada beberapa submateri, yaitu yang pertama ada CDLC, yang kedua ada CI/CD, dan yang ketiga ada Application Type, yang keempat ada Arsitektur Model. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada SDLC. SDLC juga merupakan singkatan dari System Development Lifecycle. CDLC ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahapan analisis. Pada tahapan ini kita melakukan analisis kepada sistem atau aplikasi yang telah terinstall untuk tujuan apakah kita akan membuat aplikasi atau sistem baru atau akan mengupdate aplikasi yang sudah ada tersebut. Yang kedua itu ada tahap desain. Pada tahap ini kita mendesain rancangan awal dari aplikasi tersebut terkait logaritma aplikasi, user interface, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada develop. Pada tahapan develop ini kita membuat kode pemrograman atau melakukan coding terkait dari rancangan yang sudah kita buat tadi. Nah, kode pemrograman tersebut akan kita compile. Nah, selanjutnya yaitu tahap implement. Pada tahap implement ini, kode pemrograman yang sudah kita compile tadi akan dan mengeluarkan output berupa source code akan kita tanamkan kepada server. Nah, setelah implement itu ada monitoring. Pada tahap monitoring ini kita melakukan monitoring atau melakukan pengawasan pada aplikasi tersebut apakah berjalan lancar apa tidak. Nah, untuk yang terakhir itu ada tahap evaluasi. Tahapan evaluasi ini kita mengevaluasi dari langkah-langkah pertama sampai langkah monitoring apakah ada kendala atau tidak. Nah, baik, selanjutnya itu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu CI/CD. CI/CD ini merupakan hampir sama sama CDLC, cuman dia bedanya ini. Kalau CDLC, CI/CD ini akan terus online dan akan terus dikembangkan. Beda sama CDLC. Kalau CDLC harus melalui tahapan evaluasi dulu baru bisa dikembangkan. Sedangkan kalau nah, terus CI/CD ini juga kalau mau update salah satu komponennya nggak perlu update semua, bisa update salah satunya aja yang mau kita update. Sedangkan kalau CDLC itu harus update keseluruhan, nggak bisa satu-satu. Jadi pertimbangannya itu CI/CD itu lebih partikular lah. Nah, dari CI/CD ini juga ada beberapa tahapan. Kalau nggak salah itu ada 8. Yang pertama itu ada plan atau tahapan awal atau rencana. Yang kedua itu code, kita membuat kodenya. Terus yang ketiga itu ada build, kita membangun atau mengcompile kode pemrograman yang kita buat tadi. Yang keempat itu ada tes atau uji coba apakah sudah layak untuk kita rilis ke pengguna atau belum. Jika belum layak berarti akan dikembangkan lagi. Yang kelima itu adalah tahap rilis. Nah, setelah melakukan uji coba dan layak untuk dipasarkan ke user, baru akan dirilis. Setelah itu ada tahap deploy, yaitu kita mendeploy atau menginstal ke server yang sudah kita siapkan untuk pengguna. Selanjutnya yaitu operate atau operate ini jatuhnya kayak kita sedang mengoperasikan aplikasi tersebut. Dan yang terakhir itu ada monitoring. Kita melakukan pengawasan apakah aplikasinya berjalan lancar setelah dipasarkan ke user, apakah ada kendala atau tidak. Nah, mungkin itu aja dari CI/CD. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu application type atau tipe aplikasi. Tipe aplikasi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aplikasi berbasis desktop dan aplikasi berbasis web. Contoh aplikasi yang berbasis desktop itu contohnya Steam. Untuk yang main game seperti Dota 2, PUBG tahu, atau yang lainnya pasti tahu Steam itu aplikasi apa. Dan yang kedua itu ada Microsoft Office dan ada WinRAR. Terus untuk aplikasi berbasis web itu contohnya ada Slims, terus ada apa lagi tadi ya, ada
Omeka EDA Prince. Nah, untuk application type mungkin itu aja. Terus kita lanjut ke materi keempat, yaitu materi terakhir. Materi terakhir ini tadi arsitektur model atau model arsitektur. Model arsitektur ini juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama monolitik. Monolitik ini contohnya lebih ke CDLC ya. Jadi aplikasi yang udah satu bundle, satu paket. Jadi kalau ada yang rusak salah satu komponennya itu rusak semua, jadi menyebar. Jadi harus dibenerinnya semuanya sekaligus. Sedangkan untuk microservice ini lebih ke CI/CD. Jadi aplikasinya itu terpisah-pisah dari bagian UI atau tampilan interface lainnya itu terpisah. Jadi misalkan ada salah satu yang rusak, hanya bagian itu saja yang dibenarkan, nggak harus semuanya dibenarkan. Nah, untuk materi mungkin segitu saja dari saya, dan saya akan sedikit menambahkan dari jurnal yang saya baca, itu judulnya Implementasi Software SDLC dalam Penerapan Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak, karya Yoyok Sebi Dwinoko. Dari jurnal ini saya dapat sedikit kesimpulan, merupakan penerapan metode SDLC itu dapat mengurangi terjadinya krisis software karena dalam tahapannya sangat detail, mulai dari tahapan analisa sampai dengan tahapan maintenance ya. Jika diimplementasikan akan menghasilkan spesifikasi keberhasilan perangkat lunak dan sebuah aplikasi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.